Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kita bersua lagi dengan Mbak Enar Asa di monolog Enar Asa, edukasi inspirasi solusi. Saudara juga bisa mengunjungi channel Enar Asa ya di YouTube maupun di Instagram dengan nama yang sama @enarasa. Kelihatannya ada titiknya ya. Iya, nanti keluar Enara Traniasa, Enara Traniasa aja atau Enara Traniasa SIP. Ya pokoknya itu nanti pasti keluar dengan wajah Mbak Enar ini. Oke, saudara. Jadi yang ingin Mbak Enar sampaikan pada kesempatan kali ini itu sebetulnya pengen membahas soal pilkada yang akan segera dilangsungkan ya. Sebentar mau tanya sebentar. Itu serentak ya se-Indonesia ya? Itu serentak se-Indonesia. Tanya Pak suami. Beliau mungkin update terus karena kan secara sebagai seorang jurnalis ya, jadi lebih update terhadap segala hal informasi daripada yang misalnya kita sebagai awam ataupun yang non sewu kadang ketinggalan karena tidak mengetahui informasi dengan seksama atau mungkin juga kurang baca dan sebagainya. Tapi kalau Mbak Enar nggak boleh kurang baca ya, nanti kalau kurang update jadinya nggak bisa bermonolog seperti itu. Oke. Saudara, yang ingin Mbak Enar sampaikan itu sebetulnya ini gini nggak apa-apa kan? Yang ingin Mbak Enar sampaikan itu sebetulnya pilkada khususnya yang ada di kota Semarang. Kita menyebutnya Pilwalkot Semarang gitu ya. Dan kemarin sudah terselenggara debat pertama kalau tidak salah ya, debat pertama di live juga di stasiun televisi nasional. Dan kemudian yang pengen dibahas ini, pasca debat itu ternyata yang aware terhadap urusan politik itu bukan sebatas dari bukan sebatas yang dari kalangan bukan maksudnya bukan hanya misalnya kayak Mbak Enar suka politik ya, terus saudaraku yang suka politik karena mungkin memang selama ini mengikuti berita-berita politik, enggak, ternyata semua kalangan. Karena kemarin banget waktu Mbak Enar itu lagi ngopi, nggak sengaja banget ngedengar pramusajinya Mbak Mas yang ada di situ itu pada ini saling memberikan masukan, saling memberikan istilahnya bukan suara juga karena belum pemilihan pendapatnya mengenai sosok A, sosok B. Di kota Semarang sendiri ada 2 calon ya saudara, yaitu Agustino Wilujeng dan Iswar Aminuddin. Dan yang kedua Yoyo Sukawi atau sebetulnya namanya AS Sukawijaya dengan Joko Santoso atau biasa disebut disingkat nickname-nya sebagai Jos. Dari performa keduanya ini saya di sini tidak berpendapat saya memilih atau mendukung yang mana. Meskipun dari partainya Mbak Enar sendiri Gerindra memilih salah satu di antara keduanya, yaitu pasangan dengan nomor urut 2 tadi. Akan tetapi yang ingin Mbak Enar sampaikan kemarin itu, tanpa mengurangi dan menambahkan, ada yang mengatakan saya paslon nomor 1, kemudian yang satunya temannya mengatakan ya aku sebenarnya paslon nomor ini tapi kemarin sayang waktu perform nggak bagus dan seterusnya. Ternyata yang aware terhadap pemberitaan seperti itu tidak sebatas masyarakat yang selama ini yang memang suka banget sama politik. Ternyata di Semarang masyarakat biasa pun, segala kalangan pun juga sebetulnya aware dan juga menyambut pilkada itu sendiri, saudara. Dimana sebentar lagi ya, di bulan ini ya kita akan suksesi ya, kita akan memilih ya. Dan tidak hanya di Semarang tentunya. Saudara, kalau bicara soal Semarang, silam ya, sebelum terjadinya calon, jadi masih bakal calon, itu cukup sengit loh. Artinya banyak sekali nama-nama yang sebetulnya bakal menjadi ikut dalam bursa. Kita menyebut ASN, namanya siapa? Please, ayah, namanya siapa itu ASN?
Mohon maaf, ini Mbak Enar bukan tanpa settingan. Bukan settingan, sorry. Swear, karena kan apa namanya? Kemarin itu menonjol. Mas Ade Bakti. Saya juga pernah ketemu sama beliau nih di kedai kopi Oma Rinjani. Jadi Mas Ade Bakti ini dulu camat, kemudian jadi ini ya, jadi pindah jadi sekretaris dinas di apa namanya, dinas ini pemadam kebakaran ya, Mas Blampiro. Kemudian ada nama tokoh Tionghoa perempuan Mbak Dewi. Kemudian ada nama itu Mas Wawan. Kayaknya kalau saya nggak salah lihat itu beliau tuh apa ya, dari kalangan profesional karena titelnya banyak. Kemudian beliau juga apa namanya, direktur dari PDAM. Ada beberapa apa namanya PDAM yang pernah beliau apa namanya tangani gitu kan. Kemudian beliau juga ikut mencalonkan diri kemarin ya, dan sempat gampang sekali pindah-pindah ini partai, jadi daftar sana daftar sini. Salah nggak sih Mas Awan? Ya saya tahu ya, balihonya juga banyak, tapi belakangan ini baliho itu diperuntukkan untuk mendukung Mbak Agustina. Sama Mbak Dewi pun juga daftar di Gerindra, tapi kemudian belakangan juga dia berikan dukungan itu kepada Yoyo Jos, kan begitu. Kemudian ada nama-nama yang lain. Ada Claudina, dia pengusaha, kalau saya nggak salah itu ekspor impor, sehingga beliau-beliau semua ini batal mendapatkan kursi ya pasti ya, karena calon hanya dua. Apa namanya, mengerucut kepada nama tersebut, yang satu dari PDI Perjuangan dan yang satu Gerindra dan juga apa Partai Demokrat. Sebenarnya ada partai-partai lain yang bergabung ya di situ ya. Ini ada dua calon. Dan sederekku itu kemudian apa ya, kalau kita melihat itu unik gitu. Jadi saya melihat satu postingannya Mbak Dewi, itu beliau datang di kampanye sosialisasinya Yoyo Jos, kemudian bisa legowo, berbesar hati, padahal daftar lewat Partai Gerindra namun kemudian tidak diusung, tapi tetap bisa datang, berbesar hati sekali gitu. Nah itu mungkin kulturnya orang Semarang yang adem ayem, politik di Semarang yang adem ayem. Selama 35 tahun Mbak Enar juga nunut lahir gede di sini, tapi paham-paham politik dari lihat-lihat masa reformasi 98, terus ngerti tentang politik berarti di umur-umur waktu Mbak Enar kuliah ya. Jadi di umur-umur 18 itu sudah semester 2 lah, enggak sih soal kuliahnya. Itu baru kemudian aware terhadap itu. Sampai sejauh ini, masih sampai 35 tahun belajar politik, mendalami tentang itu. Sehingga kalau saya lihat ya berbesar hati sekali ya politisi ataupun orang-orang politik di kota Semarang ini. Dan juga nama-nama lain yang berbesar hati, termasuk Mas Wawan yang kecelek nggak jadi calon, tapi mempersediakan balihonya itu untuk Mbak Agustin dan juga Pak Iswar. Kalau Mbak Agustin itu senior saya di GMNI gitu. Kalau Mas Joko itu yang dulu terima saya kerja juga itu di DPR Jawa Tengah. Jadi semua senior saya. Saya di sini nggak mengarahkan, saya hanya mengamati bahwa sederekku, tentukan pilihan jenengan. Jangan sampai pilihan jenengan itu tidak berdasarkan hati nurani maupun juga logika yang jernih ya, karena memilih itu untuk memikirkan paling tidak 5 tahun ke depan. Jangan tergoda akan janji-janji, karena jangan sampai Semarang ngono-ngono tok. Jadi sebagai warga negara, sebagai warga kota Semarang yang asli, saya sangat berharap Semarang lebih maju ke depannya dan kembali menjadi kota atlas ya, aman, tertib, lancar, asri, sehat, bebas dari kreak dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kunjungi Enar Asa YouTube dan juga mungkin yang belum follow di Instagram, kita akan berbagi banyak informasi. Dan ini saya sebut bukan monolog ya, tapi gado-gado Enar Asa malam ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.